Apa kabar sahabat dunia sehat ala terapi gelinding hangat ATFG 8. Jumpa lagi dengan saya Hengki Solehin MZ. Tentu pada acara membahas kisah sukses berbagai macam keluhan kesehatan yang dialami satu penderita. Bersama kita telah hadir narasumber Ibu Sarmiatun. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Tentu kita juga akan menghadirkan pakar terapi Yem Sindu Angga Brata. Apa kabar Mas Sindu? Alhamdulillah, kabar baik. Saya melihat jenggot Mas Sindu tuh ingat kepada sesuatu hal, Mas. Terlalu gitu. Nah, gitu. Dan kali ini kita juga akan menghadirkan penerapi yang menangani Ibu Sarmiatun, yaitu Ibu Harmini. Apa kabar Bu Harmini? Ibu Harmini ini di ATFG 8 cukup dikenal ya sebagai penerapi santun. Nah, Iya. baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung berbicara kepada narasumber dulu. Bu, dari data pasien ATFG 8, Ibu ini mengalami plet pada paru-paru ya. Betul ya. Langsung ngembang sampai ke asam lambungnya. Lambung. Ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Bu ya, sebelum kita bahas tentang keluhan-keluhan berikutnya. Usia berapa sekarang? Alhamdulillah 48 ya. 48. Iya. Tapi kelihatannya nggak kayak 48, Bu. 28. Kerjaan di mana, Bu? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Sudah berapa lama mulai mengalami plet pada paru-paru itu, Bu? Itu udah 8 tahunan ya. Jadi 2012 ada plek paru. Kemudian kita minum obat ya, pengobatan. Udah banyak obat ya, herbal atau Herbal, iya. Jadi tapi saya dengar pernah terapi juga ya di tempat lain ya. pernah, iya. Iya. Kemudian Kemudian dengan setelah minum obat itu kok terasa mual gitu. Oh, Jadi mual. iya, ada Jadi iya. sempat sempat ketergantungan dengan obat, Bu ya. Betul. Iya. Terus saat ibu kena lagi kambuh-kambuhnya, mungkin segala aktivitas nggak bisa, Bu ya. Tentunya. Ya, banyak sekali terganggu, Bu ya. Jadi sebentar-sebentar terasa badan nggak enak, terus sebentar terasa badan nggak enak, mual lah gitu, pusing Pusing gitu, ya. iya. Nah, tahu ATFG dari mana, Bu? Itu awalnya dari media TV. Oh, dari TV. Ya, kemudian ngobrol di mana ada, terus salah satu temen, kemudian saya mencari di sini ada di ATFG. Nah, setelah ibu mencoba terapi ATFG 8, itu mulai terasa perubahan itu setelah terapi keberapa? Alhamdulillah ketiga. Oh, ketiga. Iya, ketiga. Ketiga, tapi selanjutnya lebih banyak kepada terapi kebugaran ya? Iya. Baik, sekarang kita akan berbicara dulu nih, minta tanggapan dari pakar terapi Mas Yem Sindu. Mas Yem Sindu, di ATFG 8 itu memang ada aturan menerapkan terapi kalau perempuan diterapi oleh perempuan, laki-laki diterapi oleh laki-laki ya? Iya, betul. Jadi untuk pasien perempuan kita akan tanya dulu apakah karena kita tuh mengadakan terapis perempuan itu tidak banyak ya, tidak sebanyak terapis laki-laki. Jadi kita akan tanyakan dulu kalau misalkan masih merasa tidak apa-apa diterapi oleh pasien terapis laki-laki, kita akan persilahkan dengan terapis laki-laki. Karena untuk menerapi pasien perempuan memang tidak buka baju seperti halnya pasien laki-laki. Iya. Jadi masih nggak apa-apa. Tapi utamanya untuk perempuan harus diterapi perempuan, Betul. laki-laki ke laki-laki. Betul, seperti Nah, itu. satu lagi ya, ada request dari beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan protokol kesehatan setelah pada COVID ini? Iya, jadi pada masa COVID seperti sekarang ini, kita memang sudah dipantau oleh puskesmas terdekat ya, sebagai salah satu ujung tombak dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, bahwa layanan seperti layanan ATFG 8 harus mengadakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pertama, kita sudah menyediakan satu petugas untuk mengecek suhu tubuh para pengunjung yang datang ke ATFG 8, baik itu pasien maupun yang mengantar ataupun yang ingin bertanya-tanya juga kita periksa dulu. Kalau misalkan suhu tubuhnya di bawah 37,5 itu kita persilahkan masuk. Tapi kalau suhunya lebih dari itu, maka kita persilahkan untuk mendatangi pusat-pusat kesehatan yang terdekat, seperti puskesmas ataupun rumah sakit.
Lalu juga untuk proses terapinya, sejak kita mulai buka kembali di masa pandemi ini, semua terapis kita berikan alat perlengkapan kesehatan, ya APD, alat pelindung diri, diantaranya sarung tangan dan juga masker. Kemudian sebelum dan setelah terapi itu harus cuci tangan. Dan infonya juga segala peralatan seperti spray semua diganti ya. Iya betul. Sebetulnya sih kalau tuh spray dan sarung bantal itu sebelum COVID juga itu selalu ganti. Satu pasien satu set spray dan sarung bantal. Ya, ya artinya begini, kepada semua pasien ATFG 8, jangan takut untuk datang ke ATFG 8, Betul. karena di ATFG 8 Sudah menerapkan diadakan. sistem protokol kesehatan. Betul sekali. Baik, kita sekarang masuk ke terapinya. Ibu ini kan kalau seperti apa yang telah saya katakan tadi Mas Hindu ya, awalnya kena di plat pada paru-paru ya, lalu berkembang sampai ke ke ma ya Bu ya, ma juga kena ya, Iya. asam lambung ya. Asam lambung. Ini faktor apa ya? Faktor gaya hidup atau bagaimana Mas Hindu? Iya, kalau saya boleh perhatikan kan yang namanya obat-obatan yang diresepkan oleh dokter itu kan ada obat-obatan yang bisa meningkatkan asam lambung. Baik itu obat-obatan yang secara minum ataupun yang disuntik, yaitu bisa meningkatkan asam lambung. Kalau pada saat mengkonsumsi obat itu tidak diimbangi dengan aturan pakai, itu memang bisa meningkatkan asam lambung atau menyebabkan MAH. Makanya kalau misalkan ada resep dokter, kita harus baca betul ini dikonsumsinya setelah makan atau sebelum makan. Oh gitu. Gitu. Atau pada saat makan juga ada. Nah itu kalau misalkan kita harus mengkonsumsi, kita harus betul-betul memperlihatkan aturan pakainya. Jangan sampai kita menyebabkan keluhan-keluhan yang lain. Nah, kalau kita melihat dari penyakit seperti asam lambung ini ya, tentu ada titik-titik tertentu untuk cara penerapian. Apakah pada titik saraf di kaki, di tangan, atau di glining, bagaimana kira-kira? Ya, jadi prosedur untuk terapi khususnya di daerah lambung ini kita akan terapi di daerah punggung bagian tengah. Tengah. Ya, atau bahkan kita kalau misalkan pasiennya ingat pada saat kambuh lambungnya, Lambungnya, atau ya. Kadang-kadang ada sensasi yang tembus di bagian tubuh yang mana gitu. Oh. Apakah di dada, apakah di punggung. Nah, kita akan tanya itu, kita akan perbanyak gelinding hangatnya di daerah itu. Oh, jadi harus dijalin komunikasi antara penerapi dengan pasiennya. Betul. Kami juga dulu pernah menerapi salah seorang pelatih tenis meja. Tenis Ya, meja. itu sudah lama tidak bisa melatih karena begitu ada keluhan MAH. Dan tiap kali kambuh ya, dia merasa ada cenut-cenut di bagian punggung ya, di titik tertentu. Nah, kita akan perbanyak juga dari situ. Dan tiap orang itu bisa berbeda-beda. Oh, itu ya. Nah, sekarang ini kan ibu ini menurut infonya baru 3 kali terapi sudah mulai sembuh ya. Katakanlah udah hilang ya. Sekarang lebih fokus kepada terapi kebugaran. Ya? Kebugaran, benar. Itu fungsinya sendiri apa Mas kebugaran? Iya, ini kita juga sadar betul biasanya pasien yang datang ke ATFG 8 itu usianya sudah kepala 3 ke atas ya, kepala 3 ke atas, kepala 4 ke atas, di mana sudah banyak yang kerasa lah. Nah, dengan terapi ATFG 8 untuk tujuan kebugaran kita bisa bantu supaya melancarkan segala macamnya, sirkulasi darahnya. Sirkulasi darah. Lalu dengan anjuran makan papaya mengkal dan juga minum air bening itu kita lancarkan, buang air besar dan buang air besar, air kecilnya gitu ya. Jadi input outputnya kita bantu untuk perbaiki. Iya. Nah, dengan cara demikian kebugaran bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Selain kebugaran juga dengan terapi ini daya tahan tubuh juga bisa kita bantu untuk perbaiki. Menarik, menarik. Sekarang kita akan masuk ke Ibu Hartini. Bu Hartini, waktu pertama kali pasien ini datang terapi ke Ibu, kondisinya bagaimana Bu? Lemas kelihatannya. Lemas. Pucat. Pucat ya. Jantungnya juga berdebar. Jantung berdebar itu, kemudian sakit kepala. Sakit kepala. Nah, itu jantung berdebar biasanya karena asam lambung naik juga. Iya. Tadi kita sempat bahas ke Mas Hindu ya, bahwa antara penerapi dengan pasien itu harus terjalin komunikasi. Apakah tekanannya ini sudah pas atau bagaimana? Termasuk Ibu ini ya. Iya, kalau datang suka ditanya, sekarang apa yang terasa? Oh, selalu ditanya ya. Nah, ada lagi pertanyaan menarik Bu ya. Karena sering ketemu dengan pasien ya,
sering berkomunikasi, banyak sekali penerapi-penerapi ini dapat saudara baru ya. itu yang terjadi ya. Hubungan silaturahmi terus terjalin ya. Nah, kita kembali ke Ibu. Bu, sekarang Ibu kan sudah mulai terasa sehat bugar ya. Alhamdulillah. Sekarang juga kelihatan tuh, Bu. Kelihatan sehat, kelihatan bugar ya. Jadi, ya, Pertanyaan saya, mahal tidak di ATF G8 ini? alhamdulillah cukup. Cukup ya. Dengan terapi di ATF G8, Ibu tidak perlu membeli tambahan obat seperti dulu ya. Alhamdulillah. Tidak perlu beli jamu, obat dan lain sebagainya ya. Iya. Cukup memakan pepaya mengkal ya. Mas Sindu, satu lagi nih yang mau saya tanyakan. Apakah mengkonsumsi pepaya mengkal ini selamanya atau bagaimana, Mas Sindu? Iya, kalau misalkan konsumsi pepaya mengkal ini bisa dilanjutkan meskipun kondisinya sudah bugar, itu lebih bagus juga Pak Hengki. Tidak Jadi, ada masalah ya? Tidak ada masalah, bahkan kita kebiasaan pola makan kan biasanya kekurangan serat. Jadi kita makan tuh nasi, terus lauk pauknya, biasanya lauk pauknya yang mengandung kadar serat yang sedikit. Sedikit. Seandainya kita mengkonsumsi sayur mayur juga, biasanya seratnya juga porsinya sedikit. Sedikit Nah, ya. dengan ditambah dengan buah-buahan seperti pepaya ini, kita bisa dapatkan dengan harga murah, dengan porsinya banyak, seratnya banyak, kandungan juga manfaatnya banyak. Ini bisa juga sangat bagus sekali untuk asupan vitamin dan mineral kita. Tentu dengan syarat pepaya itu setelah dikupas jangan dicuci Jangan ya. dicuci, betul. Jangan dicuci. Karena apalagi untuk tujuan penyembuhan, Ya. getah yang masih terkandung dalam pepaya ini juga sangat bermanfaat sekali untuk melemaskan jaringan otot yang masih yang tadinya kaku-kaku ya, Ya. karena faktor usia, karena faktor yang lainnya, yang tadinya lentur jadi Nah, kaku jadi lentur kalau lagi. giginya sudah tidak mampu, misalnya ompong seperti kameramen itu harus dijus ya. Kurang lebih begitu ya. Ya, kurang Karena lebih tidak seperti mungkin bisa menggigit itu. Iya betul. Kadang-kadang ya mungkin karena faktor kurang rajin membersihkan gigi kan kadang-kadang gigi geraknya keropok gitu ya. Keropok ya. Jadi Ini mengunyah mohon juga. maaf ya. Ini bisa juga dengan cara dijus. Tidak ada masalah Tidak ada ya. masalah. Kalau Jadi, ditambah gula, ditambah gula sebaiknya jangan. jangan Sebaiknya ya. jangan karena sebetulnya kadar gula atau karbohidrat yang kita dapatkan sudah cukup dari konsumsi nasi ataupun lauk pauk yang Lauk kita pauknya, konsumsi ya. setiap pagi, siang dan juga malam. Dari pola makan yang sedang normal juga sudah cukup gitu. Cukup ya. Bahkan kalau misalkan kita tambahkan gula dalam minuman kita atau dalam makanan kita malah jadi berlebihan nantinya. Bu, apa pesan Ibu kepada mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan yang sama? Oh ya, pertama-tama saya alhamdulillah ke Yang Kuasa yang mana telah membimbing saya untuk datang ke ATFG. Terima kasih untuk ATFG dan para pakar-pakarnya, terutama diantaranya Bu Harmini yang setiap saatnya selalu mendengarkan keluhan saya. Ibu ini santun sekali, Bu. Lihat aja gaya duduknya. Sehingga bisa mengatasi mana yang saat itu yang saya rasakan, kemudian mengarah kemana itu terapinya. Oh dia sangat komunikasi sangat dijalin ya Bu ya. Jadi alhamdulillah untuk bagi yang punya keluhan Gangguan kesehatan. Bisa datang. Alhamdulillah dengan terapi di ATFG, alhamdulillah bisa keatasi dan kita nggak ada berpikir obat-obat, kita nggak akan, insya Allah lah terlepas dari obat. Ya, Insya amin. Allah. Gitu. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa menjadi informasi, edukasi. Dengan terapi di ATF G8, apapun jenis gangguan kesehatan, tidak perlu membayar per satu penyakit. Satu kali terapi berlaku secara all in one. Di ATF G8, tanpa menggunakan jamu dan tanpa menggunakan obat. Bersama saya, Hengki Solihin MZ dan Ibu Sarmiatun. dan Ibu Armini. berserta Yem Sindu Angga Brata mengucapkan terima kasih.